Ya, terima kasih Anda masih di Inspirasi Sukses. Pak Mirza tadi luar biasa sekali ceritanya begitu. Tapi saya masih penasaran, tadi kan ada solusi yang dua ya. Tadi baru disebutkan bahwa solusi yang pertama begitu ya. Kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua begitu ya untuk melunasi hutang di bank begitu ya. Jadi pengalaman yang kami alami tadi, keajaiban tadi itu bukan karena kami, tapi murni karena Allah. Dan entah kenapa itu terjadinya bersamaan pada saat saya mengadakan tabligh di masjid. Ya gitu. Jadi salah satu resep untuk bebas utang adalah dengan mendakwahkan atau menyampaikan bahaya buruk utang dan riba. Jadi kalau kita sampaikan nanti Allah akan bantu juga kita melunasi. Nah, kebanyakan itu kan tadi pertama, ternyata Allah memudahkan langsung ngomong langsung deal, kan gitu. Tapi ada pengorbanan. Jadi salah satu triknya adalah kita benar-benar tauhid kita harus kita kuatkan, kita sadar bahwa apapun yang Allah berikan pada kita, harta itu bukan milik kita. Tapi itu semua milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu milik Allah dan akan kembali pada Allah. Jadi hilangkan rasa memiliki terhadap harta. Jadi kalau ada mobil, ini milik Allah. Sekarang Allah saatnya meminta. Untuk apa? Untuk melunasi utang tadi. Kita jual. Kalau adanya motor, ya motor. Motor, jual. Bahkan adanya rumah sekalipun, gak masalah loh Mbak. Tapi nanti tinggal di mana gitu kan, masih Kan pertanyaan bisa seperti itu ngontrak. gitu ya. Dan insya Allah, kalau saya punya keyakinan, kalau kita seperti itu, kita berikan pada Allah, kita kembalikan pada Allah, Allah akan berikan yang jauh lebih besar daripada rumah tersebut. Nah, dan teknik kita menjual agar cepat, selain dengan teknik-teknik umum ya, misalnya masuk ke online, begini begitu, rumah jadi dipercantik, mobil dipercantik dan lain, itu saya kira semua orang udah banyak yang paham. Tapi teknik yang paling cepat, tadi saya juga dialog dengan salah satu pemirsa di sini, alhamdulillah, teknik yang paling cepat agar aset kita cepat dijual adalah dengan sedekah. 5 jenis sedekah tadi. Sedekah. Yes, sedekah. Saya salah satu orang yang termasuk pelit sebenarnya. Jadi iya. Pelit ngaku lagi ya? Iya. Saya ditegur Allah di umroh, alhamdulillah sadarnya nggak langsung setelah pulang umroh. Sadarnya baru bertahun-tahun, baru terakhir-terakhir ini. Jadi salah satu cara mengatasi pelit adalah dengan sedekah. Oke. Tapi kadang-kadang gini loh, Pak Mirza, maaf saya potong. Ya, kadang-kadang kita mau sedekah gitu kan, tapi aduh saya kan masih punya hutang nih gitu kan. Jadi agak ragu nih ya, kan Evan ya. Maksudnya kita mendahulukan sedekahnya dulu atau membayar hutang dulu gitu loh. Itu kan kadang-kadang suka bimbang gitu ya. Niat sedekah untuk bayar hutang gitu. Gitu aja ya. Boleh kok sedekah dengan tujuan spesifik itu boleh. Tapi kan kita niatnya kita meminta pada Allah. Ya Allah, aku sedekah, dengan sedekahku ini ya Allah tolong ya Allah lunasi utang-utangku ya Allah. Gitu. Nah, itu kan tadi miracle ya, little miracle yang kami rasakan, bukan little, itu big miracle lah. Keajaiban besar. Iya, yang Allah berikan dalam kehidupan kami. Nah, tapi kebanyakan orang kan tidak langsung disetujui nih sama bank. Gak masalah, bank memang selalu menolak. Jadi kan sudah ngomong lisan. Lanjutkan juga dengan tertulis. Kepada yang terhormat Abang Bani di tempat. Nah, misalnya bahwa tulis gitu. Sampaikan ke mereka dengan baik-baik, tapi bukan untuk berantem, bukan dengan emosional. Kita punya respect juga ke mereka. Karena saya juga dulu pernah di bank. Waktu itu niat saya ke bank, kami kan ngasih kartu kredit, bukan untuk menjerumuskan dia, justru membantu dia. Cuma nggak sadar. Jadi kesempatan kita tidak langsung berdakwah sama teman-teman kita yang masih pelaku riba. Dengan berdakwah tadi kan Allah selamatkan gitu. Jadi secara tidak langsung begitu ya, ingin mengajukan pelunasan juga berdakwah juga. Sambil berdakwah gitu ya, ke mereka. Bahkan sampai ada yang debt collector didakwain teman. Iya benar Pak. Iya kalau kayak gitu saya mau resign lah. Bapak punya kerja nggak? Ada yang nangis. Aduh, miracle. Biasanya debt collector yang galak kan kok tiba-tiba ada yang nangis. Saya mau berhenti deh. Kenapa? Karena kita nggak, cicat kita itu bukan cicat emosi. Iya, tapi dari hati ke hati. Dari hati. Mas, pekerjaannya Mas gitu. Saya udah merasakan. Apa Mas nggak pernah mikir pekerjaan Mas lakukan itu pekerjaan haram? Apa Mas nggak mikir apa yang harta haram yang Mas berikan kepada anak istri nanti ujung-ujungnya apa? Neraka. Tapi dengan hati, bukan dengan marah-marah. Betul.
Kang sendiri melihat pengalaman tadi big miracle dari Pak Mirza sendiri gimana nih? Karena wow gitu ya, nggak semua orang gitu ya bisa mendapatkan kesempatan seperti itu, begitu ingin melunas hutang, ternyata Allah bantu begitu dengan kemudahannya tanpa bunga, bayar bunga. Pertama ini kembali lagi ke urusan tauhid ya dan hidayah. Hidayah itu setiap hari datang kepada semua orang. Tapi ada yang cuma datang, muncul, kemudian pergi lagi. Ada yang datang, muncul, dan kemudian merubah karena dirinya bergerak. Karena Allah tidak akan merubah suatu kaum jika kaum tersebut tidak ingin merubah dirinya. Allah tidak akan merubah diri kita jika kita tidak merubah diri kita sendiri. Jadi, tapi Allah setiap hari itu selalu lagi nih loh, ayo manggil hambaku, ayo kembali kepadaku, kembali ke jalanku. Allah kasih hidayah, yang mungkin seperti hari ini pemirsa. Tapi ada yang kemudian bergerak, bertindak, ada yang tidak. Contohnya siapa dulu? Contohnya Namrud. Namrud pernah dapat hidayah. Iya. Ketika Ibrahim berkata, siapa bilang aku yang memotong patung-patung kecil itu? Tuh lihat patung terbesar. Bukankah kau melihat kapaknya tergantung di lehernya? Dialah yang menghancurkan patung-patung selain dirinya. Pada waktu itu, Namrud berkata, bodoh kau, Ibrahim, tidak mungkin patung itu menghancurkan patung lainnya. Mengedipkan mata bergerak saja dia tak mampu. Tuh kan kata Ibrahim, kamu sendiri sadar bahwa patung itu. Nah, pada momen itu, Namrud merasa mendapatkan hidayah. Iya juga ya. Tapi kemudian hidayah itu hanya hinggap pada dirinya. Kemudian ia lempar kembali hidayah itu dengan berkata, bakar Ibrahim. Jadi banyak orang mendapatkan setiap hari itu hidayah, taufik sama Allah. Allah berikan. Allah, kalau saya melihat itu ya, Allah itu seperti seorang ibu yang memanggil-manggil anaknya. Ibu melahirkan, Allah menciptakan. Lebih cinta lagi daripada seorang ibu. Dan Allah setiap hari seolah-olah, ayo hambaku, kembali padaku, aku tak mau melihatmu di nerakaku. Kembali hambaku, kembali jauhi apa yang aku larang. Terharu. Nah, seperti itu kurang lebih. Dan ya alhamdulillah, bagaimana cerita tersebut merubah diri Pak Mirza. Dan juga alhamdulillah, saya pun insya Allah mudah-mudahan Allah istiqomahkan sampai mati, sampai meninggal dunia. Tidak akan pernah bersentuhan lagi dengan harta yang Allah tidak sukai, yakni riba. Hutang dan riba itu sendiri. Ya, hutang. Saya waktu lulus SMA, pertama kuliah ke Jakarta, saya nggak punya kosan. Saya hanya tinggal kalau tidak di masjid, di kosan teman. Nomaden gitu ya? Nomaden, karena memang nggak punya apa-apa, cuma punya tas ransel. Saya tidak punya penghasilan, orang tua baru bangkrut. Dan saya berkata pada diri saya sendiri, Advan, jangan pernah sekali-kali minjem uang, kecuali kalau nggak minjem bisa mati. Jadi sekali. Artinya kalau misalkan sudah sekarat banget nih, sekarat malam misalnya gitu ya. Misalnya udah nggak makan dan kemudian bikin mati, baru pinjam gitu. Itu saya berusaha tegas pada diri sendiri, mendisiplinkan diri. Karena saya berpikir kalau nggak saya yang tegas pada diri sendiri, dunia yang akan keras terhadap saya gitu. Dan saya katakan itu. Dan alhamdulillah pada waktu itu saya sangat anti untuk pinjam uang walaupun tidak ada bunganya gitu. Jadi sabar aja, sabar, minta aja terus sama Allah, minta, dan Allah kasih, Allah terus kasih, Allah terus kasih. Sampai pada titik di mana Allah berikan ujian tadi, saya tidak pernah pinjam uang, tapi karena bisnis dikelola oleh banyak pihak, sampai akhirnya perusahaan kami jadi memiliki utang banyak dan tidak ada yang mau bertanggung jawab kecuali saya, dan saya yang harus mencicil dan membayar semuanya. Walaupun sih tidak semua ada bunganya. Gitu. Ya alhamdulillah dengan kita menahan diri untuk tidak meminjam uang, tidak berhutang, insya Allah hidup lebih tenang, saya alami hidup lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih bahagia. Jadi nggak ada tuh tiap akhir bulan stres ketakutan itu ya bayar kayak ini, bayar itu. dulu. Ya sekarang kalaupun ada pengeluaran tiap bulan itu bayar listrik. Ya baik gitu-gitu lah. Nggak ada dikejar-kejar utang lagi ya. Bukan, karena kalau utang itu kita telat dikit, tring. Halo, utang betul. Ditagih kita. Panik kita. Stres gitu. Dan ketika panik itu yang jadi masalah adalah ketika panik, akhirnya kita nelfon teman. Nah, hutang lagi. Itu hutang dengan hutang ya. Nah, itu. Gali lubang tutup lubang gitu ya. Tutup lubang. Bro, gue ditagih nih hutang gitu kan. Nah, itu saya alami. Tapi akhirnya teman kita tuh malah lebih galak ketika nagih. Iya ya. Walaupun kalau kita ngasih pinjam uang sama orang yang pinjam yang lebih galak gitu. Betul, tapi kalau kita pinjam uang sama orang, dia tetap yang lebih galak gitu. Mungkin kita yang kurang galak gitu. Luar biasa. Gitu. Artinya kita juga memang harus mengimani bahwa ada penolong begitu ya, selain Ar-Razzaq itu ada gitu. Allah itu yang Maha Pemberi rezeki. Allah selalu ada. Allah selalu ada, dan Allah sendiri yang
bukan nantang ya, yang memberitahu manusia minta padaku gitu. Ud'uni astajib lakum, minta dan akan aku perkenankan bagimu. Dulu juga itu yang dikatakan pada umat Nabi Musa. Iya. Malah minta sama siapa? Sapi. Anak sapi patung buatan patung anak Samiri sapi. itu kan. Iya. So, itu pun disampaikan kepada kaum Ibrahim. Tapi kaum Ibrahim, tapi kan saya butuh makan, saya butuh ini, saya mau yang Tuhannya kelihatan, minta sama Tuhan yang dikapakin sama Ibrahim. Nah, sama ujian manusia dari detik ke detik, dari zaman dulu sampai zaman sekarang selalu sama. Pilih mana? Minta kepadaku atau kepada selainku? Bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Allah taala. saja. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, Allah saja. Luar biasa. Saya ini luar bukan biasa. orang kaya, pemirsa. Saya itu datang ke Jakarta boro-boro motor. Kosan pun saya tidak mampu bayar. Kuliah pun saya tidak mampu bayar. Saya berkelana, berkeliling, tinggal di satu masjid, dimintain KTP, diwawancara, dikira teroris, pindah lagi. Oh begitu ya? Cobaannya ya seperti itu ya. Terus itu yang saya lakukan dari umur 17 tahun ya. Jadi marbot orang bilang gitu. Walaupun saya nggak ngapa-ngapain juga sih, numpang tidur doang. Nah, sampai pindah ke kosan teman. Temennya 1 hari, 2 hari, fine, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Van, bayar napa Van? Nggak punya duit, ya kan nggak punya uang. Diusir lagi, pindah ke rumah teman. Terus seperti itu. Keyakinan saya cuma satu, Allah Maha Pemberi rezeki. Saya minta terus. Waktu itu teman saya bilang, Van lu mau sukses mau? Emang gimana caranya? Emang tahu? Ya nggak tahu saya. Saya minta aja sama Allah. Dan ya alhamdulillah hari ini satu persatu apa yang kita inginkan menjadi kenyataan. Insya Allah. Gitu. Pengen punya usaha, pengen punya program di TV. Hari ini saya alhamdulillah bisa gitu. Dan bukan karena saya tapi karena Allah. Dan satu lagi sih, cara menghindari utang. Ketika kita punya keinginan terdesak gitu. Jika ibu kita masih ada, telepon ibu kita, minta didoakan. Oh bukan minta uang ya, minta doa ya. Minta didoakan sama ibu. Yang jadi masalahnya selama ini minta duit. Insya Allah gitu ya. Minta didoakan dan insya Allah rezeki mengalir lancar. Mintalah kepadaku, maka akan kuberikan begitu. Akan kuperkenankan bagimu. Oke, baik. Ya, pemirsa, kita akan jeda dulu setelah commercial break. Inspirasi sukses akan kembali. Marketing, spiritual, culture building, MC, outbound, dan